progress. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang salah satu aspek CPOB, yaitu produksi, yang disusun oleh saya, Didit Anita. Yang kedua ada Rizky Subagja, yang ketiga ada Siti Nurmalah, dan yang terakhir ada Suci Rahmawati. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dalam proses produksi, kita harus memiliki Certificate of Analysis. Produksi itu sendiri meliputi mutu obat dan in-process control, termasuk bahan awal, bahan baku, bahan kemas. Produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang senantiasa dapat menjamin produk obat jadi dan memenuhi ketentuan izin pembuatan serta izin edar atau registrasi sesuai dengan spesifikasinya. Untuk alur proses produksi, dalam pengawasan mutu terdapat bahan kemas, bahan baku. Bahan kemas meliputi bahan awal, bahan baku juga meliputi bahan awal. Pengawasan mutu termasuk pengolahan, pengemasan sampai terjadi pembuatan obat jadi, penyimpanan di gudang obat jadi, dan distribusi. Produksi dalam industri farmasi harus mengikuti pedoman yang tertera dalam CPOB, sehingga menghasilkan produk obat yang senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses produksi meliputi pengadaan bahan awal, pencemaran silang, penimbangan dan penyerahan, pengembalian, pengolahan, kegiatan pengemasan, pengawasan selama proses produksi, dan karantina bahan jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Rahmawati. Selanjutnya mengenai pengadaan bahan awal. Pengadaan bahan awal hendaklah hanya dari pemasok yang telah disetujui dan memenuhi spesifikasi yang relevan. Semua penerimaan, pengeluaran, dan jumlah bahan tersisa hendaklah dicatat yang berisi keterangan mengenai pepasokan, nomor batch atau lot, tanggal penerimaan, tanggal pelulusan, dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, pencegahan pencemaran silang. Tiap tahap proses, produk dan bahan hendaklah dilindungi terhadap pencemaran mikroba dan cemaran lain. Resiko pencemaran silang ini dapat timbul akibat tidak terkendalinya debu, uap, percikan, atau organisme dari bahan atau produk yang sedang diproses, dari sisa yang tertinggal pada alat dan pakaian kerja operator. Pencemaran silang hendaklah dihindari dengan tindakan teknis atau pengaturan yang tepat. Selanjutnya mengenai penimbangan dan penyerahan. Penimbangan dan penyerahan bahan awal, bahan kemas, produk antara, dan produk ruahan dianggap sebagai bagian dari siklus produksi dan memerlukan dokumentasi yang lengkap. Hanya bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan yang telah diluluskan oleh pengawasan mutu dan masih belum daluarsa yang boleh diserahkan. Selanjutnya mengenai pengembalian. Semua bahan awal dan bahan pengemas yang dikembalikan ke gudang penyimpanan hendaklah didokumentasikan dengan benar dan telah disetujui oleh bagian pengawasan mutu. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Siti. Untuk selanjutnya ada pengolahan. Semua bahan yang dipakai di dalam pengolahan hendaklah diperiksa sebelum dipakai.
Semua mesin dan peralatan yang dipakai dalam pengolahan hendaklah diperiksa dan dinyatakan bersih secara tertulis sebelum digunakan. Serta mesin dan peralatan telah dilakukan kualifikasi dan kalibrasi terlebih dahulu. Semua kegiatan pengolahan hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur yang tertulis. Tiap penyimpanan hendaklah dilaporkan dan semua produk antara hendaklah diberi label dengan benar dan dikarantina sampai diluluskan oleh bagian pengawasan mutu. Selanjutnya ada kegiatan pengemasan. Kegiatan pengemasan berfungsi mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu produk akhir yang dikemas serta dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan menggunakan bahan pengemas yang tercantum dalam prosedur pengemasan induk. Selanjutnya ada pengawasan selama produksi. Pengawasan selama produksi atau proses hendaklah mencakup yang pertama ada semua parameter produk, volume atau jumlah isi produk diperiksa pada saat awal dan selama proses pengolahan atau pengemasan. Yang kedua, pastikan semua peralatan dan mesin yang digunakan selama proses pengolahan sudah bersih dan tidak ada sisa produk sebelumnya. Hal ini ditunjukkan untuk menjamin agar produk yang diproduksi tidak mengalami kontaminasi silang. Yang ketiga, ada kemasan akhir, diperiksa selama proses pengemasan dengan selang waktu yang teratur, untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dan memastikan semua komponen sesuai dengan yang ditetapkan dalam prosedur pengemasan induk. Selanjutnya ada karantina produk jadi. Karantina produk jadi merupakan tahap akhir pengendalian sebelum penyerahan ke gudang dan siap untuk didistribusikan. Sebelum diluluskan untuk diserahkan ke gudang, pengawasan yang ketat hendaklah dilaksanakan untuk memastikan produk dan catatan pengolahan batch memenuhi semua spesifikasi yang ditentukan. Sekian presentasi dari kami mengenai CPOB produksi. Terima kasih.